Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cynthia Ginta Alfarisi dengan NIM 2105072062 dari kelas BK4F. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kartu kredit. Content of this template yaitu yang pertama definisi kartu kredit, yang kedua cara mendapatkan kartu kredit, yang ketiga jenis-jenis kartu kredit, yang keempat limit kredit, yang kelima penggunaan kartu kredit, yang keenam bunga dan biaya, yang ketujuh program reward dan diskon, yang kedelapan keamanan dan perlindungan. Yang pertama, definisi kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang memungkinkan pemegang kartu untuk melakukan pembelian atau pembayaran dengan menggunakan dana pinjaman dari bank. Dalam hal ini, bank memberikan limit kredit kepada pemegang kartu untuk digunakan dalam melakukan transaksi. Yang kedua, cara mendapatkan kartu kredit. Untuk mendapatkan kartu kredit, biasanya Anda perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank atau lembaga keuangan. Syarat umumnya meliputi usia minimum, pendapatan tetap, dan riwayat kredit yang baik. Proses pengajuan kartu kredit melibatkan pengisian formulir aplikasi, verifikasi dokumen, dan evaluasi kelayakan oleh pihak bank. Yang ketiga, jenis-jenis kartu kredit. Terdapat berbagai jenis kartu kredit yang ditawarkan oleh bank, seperti kartu kredit berdasarkan limit, kartu kredit berdasarkan fungsinya, dan kartu kredit berdasarkan wilayah berlakunya. Setiap jenis kartu kredit memiliki fitur dan manfaat yang berbeda-beda. Yang pertama, jenis kartu kredit berdasarkan limit. Ada kartu kredit silver. Kartu kredit silver memiliki limit kartu kredit paling rendah sekitar Rp4 juta hingga Rp7 juta. Umumnya dapat diajukan oleh nasabah dengan penghasilan minimal Rp3 juta per bulan. Selanjutnya ada kartu kredit gold. Memiliki limit kartu kredit sekitar Rp10 juta hingga Rp40 juta. Umumnya dapat diajukan oleh nasabah dengan penghasilan sekitar 5 juta hingga 10 juta rupiah per bulan. Yang selanjutnya ada kartu kredit platinum. Memiliki limit kartu kredit sekitar 40 juta hingga 1 miliar rupiah. Umumnya dapat diajukan oleh nasabah dengan penghasilan minimal 180 juta rupiah per bulan. Lalu ada kartu kredit titanium. Di atas tingkatan platinum, masih ada kartu kredit dengan jenis titanium. Kartu kredit titanium sangat terbatas kepemilikannya. Tak semua orang bisa mendapatkan kartu ini, karena hanya yang diundang secara langsung oleh bank lah yang akan mendapatkan kartu kredit titanium. Karena proses kepemilikannya hanya dipilih oleh bank, maka tidak pasti apakah yang menjadi persyaratan dari kartu kredit titanium. Yang pasti jelas penghasilan tinggi dan catatan kekayaan mencapai nominal tertentu. Yang selanjutnya ada kartu kredit spesial. Ada beberapa lagi jenis kartu kredit yang termasuk spesial. Beberapa kartu kredit ini tidak tersedia secara general, seperti misalnya kartu kredit yang brand Visa yang menggunakan kartu kredit Visa Signature dan Visa Infinite. Kartu kredit Visa Signature dan Visa Infinite tidak diperuntukkan bagi kalangan yang biasa-biasa saja. Kedua kartu kredit jenis ini diperuntukkan bagi mereka pengusaha besar dengan aset miliaran seperti pengacara terkenal dan dokter terkenal. Yang selanjutnya, jenis kartu kredit berdasarkan fungsi, yaitu ada credit card. Credit card atau kartu kredit berfungsi sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, di mana pelunasan atau pembayaran kembali dapat dilakukan dengan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. Jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah bunga bulanan. Selanjutnya ada charge card.
berfungsi sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa di mana nasabah harus membayar kembali seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan. Lalu ada cash card. Cash card memungkinkan pemegang kartu untuk menarik uang tunai baik langsung pada kasir maupun melalui ATM tertentu yang biasanya tersebar di tempat-tempat strategis, misalnya di hotel, pusat-pusat perbelanjaan, dan wilayah perkantoran. Dengan melakukan perjanjian kerjasama terlebih dahulu, pemegang cash card salah satu bank dapat pula menggunakannya pada bank lainnya. Selanjutnya ada check guarantee card. Check guarantee card pada prinsipnya dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu. Kartu jenis ini sangat populer di Eropa, terutama Inggris. Di samping itu, kartu tersebut dapat juga digunakan dalam melakukan penarikan uang melalui ATM. Yang selanjutnya, jenis kartu kredit berdasarkan wilayah berlakunya. Ada kartu kredit nasional. Kartu kredit ini hanya berlaku dan bisa digunakan dalam wilayah tertentu. Misalnya hanya bisa di wilayah Indonesia. Bahkan perusahaan afiliasi menerbitkan sendiri kartu kreditnya untuk pelayanan yang lebih praktis dan efisien bagi nasabahnya. Contoh perusahaan yang bekerja sama dengan bank penerbit kartu kreditnya sendiri adalah Hero, Astra, Garuda, Carrefour, Lotte, dan lainnya. Yang selanjutnya ada kartu kredit internasional. Jenis kartu kredit internasional dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang berlaku di seluruh dunia. Pasar kartu kredit satu ini didominasi oleh dua merek kartu kredit yang telah mendunia, Visa dan Mastercard. Keduanya telah memiliki lebih dari 100 juta pemegang kartu yang tersebar di seluruh bumi untuk masing-masing perusahaan. Kartu kredit internasional bisa digunakan untuk transaksi di merchant yang berlogo seperti berikut: Visa, Mastercard, Diners Club, Carte Blanche, dan American Express. Yang keempat, limit kredit. Limit kredit adalah batasan maksimum jumlah uang yang dapat Anda gunakan dengan kartu kredit Anda. Limit ini ditentukan oleh bank berdasarkan kelayakan keuangan Anda. Terdapat pendapatan, riwayat kredit, dan faktor lainnya. Anda tidak dapat melakukan transaksi dengan kartu kredit melebihi batas kredit yang ditentukan. Yang kelima, penggunaan kartu kredit. Kartu kredit dapat digunakan untuk melakukan berbagai jenis transaksi, termasuk pembelian barang dan jasa di toko fisik atau daring, pembayaran tagihan bulanan, penarikan uang tunai dari mesin ATM, dan transfer saldo ke rekening bank lainnya. Yang keenam, bunga dan biaya. Ketika Anda menggunakan kartu kredit, bank akan mengenakan bunga pada saldo yang belum dibayar penuh pada akhir periode penagihan. Bunga kartu kredit biasanya cukup tinggi, jadi penting untuk membayar tagihan secara penuh dan tepat waktu untuk menghindari beban bunga yang besar. Selain itu, kartu kredit juga bisa dikenakan biaya tahunan, biaya penarikan tunai, biaya keterlambatan, dan biaya lainnya. Berikut ini biaya-biaya dan bunga kartu kredit. Yang pertama ada biaya tahunan atau annual fee. Biaya tahunan atau annual fee adalah biaya umum yang wajib diketahui oleh pengguna kartu kredit. Biaya tahunan ini ibarat biaya kompensasi atas beragam fasilitas yang telah diberikan oleh penerbit kartu kepada pengguna kartu kredit. Besar biayanya berbeda untuk setiap jenis kartu, seperti klasik, gold, platinum, dan seterusnya. Semuanya tergantung pada bank penerbit kartu. Umumnya semakin lengkap fitur kartu kredit dan semakin premium jenis kartu, maka biaya tahunan akan semakin tinggi. Yang kedua, ada biaya materai. Biaya materai ini adalah biaya yang dibebankan kepada pengguna untuk setiap transaksi retail dengan nilai di atas Rp250.000.
Biaya materai pada transaksi kartu kredit ini telah diatur dalam PP nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan biaya materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal. Biasanya, biaya materai ini sering terlupakan saat nasabah membayar penuh tagihan kartu kredit. Adapun besarnya, Anda akan dikenakan biaya materai Rp3.000 untuk setiap transaksi antara Rp250.000 hingga Rp1.000.000. Sedangkan apabila Anda melakukan transaksi di atas Rp1.000.000, maka biaya materai adalah Rp6.000. Yang ketiga, ada biaya keterlambatan. Biaya keterlambatan dikenakan jika Anda terlambat melakukan pembayaran sesuai batas waktu atau jatuh tempo yang telah ditetapkan. Umumnya, besar biaya keterlambatan kartu kredit adalah 3% dari total tagihan atau sebesar nilai maksimum yang telah ditetapkan oleh penerbit kartu kredit. Yang keempat, biaya bunga. Biasanya bank akan mengenakan sistem bunga. Batasan biaya bunga kartu kredit ini diatur oleh Bank Indonesia dengan jumlah yang bisa berubah mengikuti kebijakan yang dikeluarkan. Seperti kebijakan baru pada 1 Mei 2020, BI menurunkan batas maksimum suku bunga kartu kredit menjadi 2% per bulan, dari sebelumnya yakni 2,25% per bulan. Yang selanjutnya ada biaya kelebihan pemakaian atau over limit. Apabila pemakaian kartu kredit yang Anda miliki melebihi batas limit, maka Anda harus membayar denda atau biaya tambahan ini. Umumnya, biaya yang harus dibayar jika transaksi kartu kredit Anda over limit berkisar Rp40.000 hingga di atas Rp150.000. Namun, ada juga penerbit kartu kredit yang kini menerapkan bebas biaya over limit. Yang selanjutnya, biaya tarik tunai. Biaya tarik tunai biayanya tidak kecil, sebab uang yang Anda tarik adalah uang pinjaman dari bank penerbit kartu kredit. Anda akan dikenakan bunga tarik tunai antara 3% sampai 6% dari total jumlah uang yang ditarik atau minimumnya Rp100.000. Adapun besar kecilnya bunga tarik tunai ini tergantung dari bank penerbit. Yang selanjutnya, biaya konversi mata uang asing. Biaya konversi mata uang ini terbagi dua, yakni biaya yang dikenakan oleh pihak Credit Card New York sebesar 1% sampai 2% dan biaya yang dikenakan oleh penerbit kartu kredit yakni sebesar 1,5% sampai 2,5% dari nilai transaksi. Yang selanjutnya, biaya salinan dan cetak tagihan bulanan. Salinan tagihan pun menjadi beban yang perlu kita bayar. Kita akan dibebankan biaya cetak dengan besaran tergantung kepada kebijakan penerbit kartu kredit. Umumnya, biaya salinan tagihan ini adalah Rp5.000 hingga Rp35.000. Selanjutnya, ada biaya penggantian kartu kredit rusak atau hilang. Jika kartu kredit Anda hilang atau rusak, maka Anda harus membayar biaya pergantian kartu kredit yang baru. Tentunya, harga tergantung kebijakan masing-masing bank penerbit. Umumnya, biaya untuk penggantian kartu kredit baru mulai dari Rp30.000 hingga Rp50.000. Yang selanjutnya ada biaya pembatalan cicilan. Biaya ini dikenakan bila Anda melakukan pelunasan awal transaksi cicilan sebelum jangka waktu cicilan berakhir. Besar biaya ini juga berbeda untuk masing-masing penerbit kartu. Umumnya berkisaran antara Rp200.000 hingga Rp250.000. Yang selanjutnya ada biaya pengembangan cek atau giro. Biaya ini dikenakan pada Anda jika Anda membayar tagihan kartu kredit dengan cek atau giro yang harus diproses melalui clearing. Biaya ini tarifnya berkisar antara Rp25.000 hingga Rp50.000. Yang selanjutnya ada biaya tagihan auto payment. Beberapa penerbit kartu kredit mengenakan biaya tambahan untuk tagihan bulanan yang sifatnya auto payment atau tagihan yang terdebit otomatis. Jenis tagihan seperti tagihan PLN, Telkom, kartu pasca bayar, hingga recurring payment umumnya dikenakan biaya admin sebesar Rp2.500 hingga Rp5.000 per transaksi. Nah, selanjutnya ada biaya tukar reward point. Menukar reward point kartu kredit juga dikenakan biaya. Biaya ini tergantung dengan kebijakan dari bank penerbit kartu kredit.
Jadi biaya ini dibebankan apabila Anda ingin menukarkan reward point kartu kredit yang dimiliki dengan hadiah seperti voucher belanja hingga cashback. Yang selanjutnya ada biaya notifikasi. Biaya ini adalah biaya yang dikenakan setiap bulan kepada pengguna kartu kredit sebagai penggantiannya biaya admin untuk notifikasi SMS dan dikirimkan bank penerbit kepada nasabah. Besarnya biaya notifikasi umumnya hanya Rp5.000 per bulan. Yang terakhir ada biaya administrasi lainnya. Anda akan dikenakan biaya admin lainnya apabila kartu kredit Anda sudah ditutup namun masih terdapat saldo kredit. Biaya ini nilainya tergantung pada kebijakan bank penerbit kartu. Kisaran maksimumnya adalah Rp25.000. Yang ketujuh ada program reward dan diskon. Banyak kartu kredit menawarkan program reward dan diskon kepada pemegang kartu sebagai insentif penggunaan kartu kredit. Program ini bisa berupa poin reward yang dapat ditukarkan dengan barang atau hadiah, diskon khusus di mitra kerja bank atau keuntungan lainnya. Perhatikan syarat dan ketentuan program reward yang berlaku. Contoh reward promo kartu kredit yaitu seperti cashback 1% untuk setiap tarik tunai di ATM, cashback 2% untuk setiap pembelanjaan di swalayan, cashback 3% untuk setiap pembelian BBM di SPBU, fitur cashback 10% untuk transaksi di merchant kategori homeware dan atau auto store. Cashback diberikan dalam bentuk saldo kredit di lembar tagihan minimal transaksi Rp1.500.000 dengan maksimal akumulasi cashback dalam satu periode tagihan adalah Rp150.000. Fasilitas cicilan 0 dan fasilitas perubahan transaksi retail menjadi cicilan 0 dengan tenor 3, 6, 12, 24, dan 36 bulan melalui kontak BRI atau bank lainnya. Yang kedelapan ada keamanan dan perlindungan. Kartu kredit umumnya dilengkapi dengan fitur keamanan dan perlindungan, seperti PIN atau Personal Identification Number, chip EMV, dan verifikasi 2 faktor. Selain itu, kartu kredit seringkali juga menyertakan asuransi perlindungan. Sekian materi kartu kredit yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.